Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang Allah terapkan selalu berkenaan dengan maslahat kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Termasuk di dalamnya ada aspek pendidikan, pendidikan diri dan juga pendidikan keluarga. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ramadan syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjadi orang tua harus dibarengi dengan penuh rasa tanggung jawab untuk bisa mendidik karakter buah hati kita. Bukankah sering kita mendengar istilah al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ada pesan dalam ungkapan ini bahwa pendidikan buah hati, pendidikan anak-anak merupakan bentuk sinergi yang kuat antara suami dan istri, ayah dan ibu. Ramadan dengan syariat ibadah puasa yang Allah wajibkan di dalamnya dan juga ibadah-ibadah yang kita lazimkan untuk mengerjakan dalam rangkaian bulan Ramadan yang mulia. Jangan kita sia-siakan sebagai momentum untuk bisa mendidik diri dan juga mendidik anak-anak keturunan kita, mendidik keluarga kita. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Muru auladakum bis-salati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin." Perintahkanlah, kata baginda Nabi, anak-anak kalian untuk mendirikan salat dan mereka berada pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila mereka menolak mengerjakannya. Tentu bukan pukulan yang menyakitkan dan mereka berada pada usia ke-10 tahun. Dalam hadis ini Nabi menitipkan pesan bahwa pendidikan generasi, pendidikan buah hati dimulai dari usia kecil. At-ta'allumu fis sighari kan naqsyi 'alal hajari wa ta'allumu fil kibari kan naqsyi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil seperti seseorang yang mengukir di atas batu. Mudah. Tetapi ketika belajar di waktu dewasa, belajar di waktu besar seperti mengukir di atas air. Sulit. Maka teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang Allah syariatkan, Allah wajibkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Kita terapkan kepada buah hati kita di rumah. Memiliki banyak hikmah dan pembelajaran. Mengajarkan kepada anak-anak, utamanya adalah tentang pendidikan keimanan. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat. Tidak seperti sholat, yang terlihat gerakannya. Tidak seperti membaca Al-Quran, yang terdengar bacaannya. Puasa merupakan ibadah, rahasia antara diri seorang hamba dengan zat penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan. Ada orang tua yang menanamkan, mengajarkan puasa kepada anak-anaknya dimulai dari setengah hari. Atau ada yang melihat kemampuan anaknya sudah bisa, sudah mampu untuk berpuasa sehari penuh. Maka ia terapkan, dia ajarkan. Dan ini mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun
Ibadah ini merupakan ibadah yang tidak terlihat, tetapi ada Allah yang maha melihatnya. Dengan demikian, kita berharap ketika ibadah puasa ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, kelak Ramadan usai, anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi dengan keimanan yang tangguh. Dimanapun ia berada, ia akan berhati-hati untuk berucap, sebab ia mengerti, ia memiliki Allah yang maha mendengar. Dimanapun ia berada, anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhati-hati dalam bersikap, sebab ia memiliki keimanan di dalam hatinya. Ia memiliki Allah yang maha melihat. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang makna ikhlas. Ada yang mendidik anak-anaknya, mengajarkan puasa kepada anak-anaknya, dimulai dari memberikan iming-iming hadiah. Kalau kamu nanti berpuasa full, ibu dan ayah akan menyiapkan THR, misalkan seperti itu. Apabila kamu tilawahnya hatam, maka akan ada hadiah khusus nanti di hari raya Idul Fitri. Ketika anak-anak diberi iming-iming seperti itu, maka akan timbul motivasi di dalam dirinya untuk menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang seperti itu boleh-boleh saja apabila dimulai dari usia yang kecil, untuk anak-anak kecil. Bukankah Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat reward dan punishment. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, bagi hamba yang beriman, hamba yang beramal saleh, Allah akan berikan baginya balasan kebaikan, dan Allah janjikan surga sebagai tempat tinggalnya. Ketika anak-anak kita mulai terbiasa dan istiqomah menjalankan rangkaian ibadah tersebut setiap tahunnya, kemudian usianya bertambah dewasa, lama-kelamaan ketaatannya akan terupgrade, ketaatannya akan meningkat. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memberikan penghargaan, memberikan reward kepada anak-anak, jangan lupa titipkan pesan kepada mereka bahwa yang ibu ayah berikan, yang umi abi berikan kepadamu tidak seberapa dibandingkan balasan dan ganjaran kebaikan yang kelak Allah siapkan untukmu. Dengan demikian, anak kita akan termotivasi untuk menjadi hamba yang semakin ikhlas dalam setiap melakukan amal perbuatan. Ramadan mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita untuk bisa memiliki jiwa empati. Para ayah, bunda, umi, abi, ajarkan kepada anak kita untuk bisa berbagi di bulan Ramadan. Ajarkan dengan teladan, berikan contoh terbaik. Ramadan adalah bulan di mana Allah melapangkan rezeki bagi hamba-hambanya. Ketika salafus salih ditanya, limadza syuri'as siyam? Kenapa ibadah puasa kok disyariatkan di bulan Ramadan ini? Mereka menjawab, liyadzuq al-ghani ta'mal ju' hatta la yansa al-ja'i. Kenapa ibadah puasa disyariatkan di bulan ini? Mereka menjawab agar orang-orang kaya, mereka merasakan bagaimana rasanya lapar sehingga mereka tidak melupakan orang-orang yang lapar. Dengan demikian, apabila kita ajarkan berbagi kepada anak kita, setelah Ramadan usai akan tumbuh jiwa sosial dalam diri anak kita, akan tumbuh jiwa empati dalam diri anak-anak kita, sehingga ia menjadi pribadi yang peduli dengan sesama. Yang saya sampaikan, saudara-saudariku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sebagian kecil dari hidangan yang Allah siapkan, hikmah yang Allah berikan dari begitu banyaknya hikmah di bulan Ramadan ini, yang apabila kita gali, kita akan terus menemukannya. Yang apabila kita cari dan kita pelajari, kita akan terus mendapatkannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan menghantarkan anak keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang qurrat a'yun, keturunan-keturunan yang berakhlak mulia, berbudi baik, sehingga kelak mereka membawa kemaslahatan dan kebermanfaatan untuk umat dan negeri, generasi-generasi yang baik. Mudah-mudahan lahir, keluar dari pintu-pintu rumah kita dan terbentuk dari tangan-tangan didikan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.